ke perpustakaan membaca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat, bahagia, dan yang pastinya kalian harus tetap semangat untuk hari ini. Oke, sebelum lanjut ke materi, apakah kalian pernah membaca ataupun mendapatkan sebuah pesan teks seperti ini? Ya, pasti kalian pernah. Bukan hanya kalian, tapi banyak orang yang telah mendapat dan juga membaca pesan teks seperti ini. Setelah membaca pesan teks tersebut, akan berujung pada sebuah penipuan. Sudah banyak sekali berita yang terjadi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Perlu diketahui bahwa hal tersebut bisa terjadi karena kurang berhati-hatinya pembaca dalam membaca sebuah bacaan. Maka dari itu, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai membaca kritis. Apa sih membaca kritis itu? Membaca kritis adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh ketenangan hati, mendalam, evaluatif, serta analitis dan bukan hanya mencari sebuah kesalahan. Menurut Albert tahun 1961 halaman 1. Jadi membaca kritis adalah membaca yang dilakukan secara hati-hati sehingga kita dapat menemukan sebuah fakta dan juga makna yang ada pada bacaan tersebut. Kemudian, dari fakta dan makna tersebut, kita bisa menilai bacaan tersebut. Ada berapa sih macam-macam membaca kritis itu? Yang pertama ada membaca teliti. Membaca teliti bertujuan untuk memahami bacaan secara teliti, baik dari segi kebahasaan maupun dari isi dari bacaan tersebut. Yang kedua, ada membaca pemahaman yang bertujuan untuk memahami wacana secara tepat. Jadi membaca pemahaman ini biasanya dilakukan ketika kita tidak paham sama sekali dari bacaan tersebut hingga akhirnya kita bisa memahami bacaan tersebut. Yang ketiga, ada membaca ide yang bertujuan untuk menemukan gagasan yang tersirat pada bacaan. Maka dari itu, kita harus cermat dalam menafsir sebuah bacaan sehingga kita bisa menemukan gagasan yang tersirat pada bacaan tersebut. Yang keempat, ada membaca bahasa yang bertujuan untuk menganalisis faktor kebahasaan dari bacaan tersebut. Contoh dari kebahasaannya yaitu ada kata, frasa, kalimat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada membaca sastra yang bertujuan untuk menganalisis unsur sastra pada bacaan. Contohnya, menganalisis sebuah penokohan, alur, setting, dan lain sebagainya, masih banyak. Contoh dari membaca kritis yaitu membaca sebuah pesan teks yang berisi tentang berita palsu. Maka kita harus berhati-hati dalam membaca bacaan tersebut. Karena apabila kita tidak berhati-hati, maka kita akan terbawa pada berita yang salah tersebut. Seperti tadi, membaca sebuah pesan teks yang berisi sebuah hadiah ataupun kita memenangkan sebuah undian. Kemudian kita dengan semangat, kita dengan tidak hati-hatinya membaca bacaan tersebut. Maka dari itu akan terjadi sebuah penipuan. Maka kita harus membaca bacaan itu secara kritis. Lalu materi kedua adalah karakteristik bahasa Indonesia. Sebelumnya kalian pasti sering mendengar kata-kata elo, gue, otw, kui, dan lain sebagainya. Mungkin kata-kata tersebut dapat kita gunakan sebagai komunikasi kita sehari-hari. Namun, kata-kata tersebut bukanlah kata yang dapat digunakan untuk komunikasi ilmiah. Maka dari itu, kita harus menggunakan bahasa Indonesia ilmiah ketika akan berkomunikasi ilmiah. Apa aja sih bahasa Indonesia ilmiah itu? Yang pertama ada lugas dan jelas. Lugas artinya apa adanya, jelas dan tepat. Ada sebuah contoh kalimat yang berbunyi, emas hitam itu keluar dari lubang sumur di tengah sawah. Apakah kalimat tersebut merupakan kalimat yang lugas? Bukan.
kalimat tersebut bukan kalimat yang lugas karena terdapat sebuah kata yaitu emas hitam atau sebuah kata kiasan. Emas hitam itu artinya adalah minyak mentah. Maka kalimat yang lugas itu bisa diganti menjadi minyak mentah itu keluar dari lubang sumur di tengah sawah. Lalu ada jelas yang artinya itu gamblang, tegas, dan tidak meragukan. Contoh kalimatnya, pegunungan itu menjulang tinggi di tengah-tengah perkampungan kami. Kalimat tersebut sudah menjelaskan bahwa kalimat jelas karena sebuah pegunungan akan menjulang tinggi di tengah-tengah sebuah perkampungan. Yang kedua ada objektif, yaitu mengungkapkan sesuatu dalam keadaan sebenarnya, tidak dipengaruhi oleh emosi pribadi. Jadi seorang penulis itu tidak boleh mengungkapkan pandangan pribadinya. Contoh kalimatnya yaitu, bermain gadget terlalu lama, saya rasa akan berakibat sakit mata. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang subjektif atau terdapat kata saya rasa yang berarti itu adalah sebuah pandangan pribadi. Jadi seharusnya kalimat tersebut diganti menjadi bermain gadget terlalu lama akan mengakibatkan sakit mata. Yang ketiga ada cendekia, yaitu mampu untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Contoh kalimatnya yaitu rumah sang jutawan yang aneh akan dijual. Kalimat tersebut masih membingungkan, sehingga kita dapat ubah agar kalimat tersebut menjadi kalimat yang cendekia, menjadi rumah milik sang jutawan aneh akan dijual. Yang keempat ada ringkas dan padat. Contoh kalimatnya yaitu, dari penelitian ini akan memberikan sangat banyak manfaat untuk warga. Kalimat tersebut tidak mencerminkan kalimat yang ringkas dan padat karena terdapat sebuah kata dari, kemudian sangat. Seharusnya kalimat tersebut diganti menjadi penelitian ini akan memberikan banyak manfaat untuk warga, sehingga kalimat tersebut menjadi jelas dan juga ringkas. Yang kelima ada konsisten, yaitu bersifat ajak, taat asas, selaras, dan tidak berubah. Contohnya ketika kita menggunakan sebuah singkatan, dari awal menggunakan singkatan A, maka kita seterusnya harus menggunakan singkatan A juga. Contoh kalimatnya yaitu, sebuah minimarket menjual minuman kemasan seperti susu, teh, yogurt, dan sebagainya. Selain itu, terdapat buah potong yang siap disantap seperti semangka, melon, pepaya, dan lain-lain. Kalimat tersebut tidaklah konsisten karena pada kalimat pertama, singkatan tersebut menggunakan dan sebagainya. Namun pada kalimat kedua, dijelaskan atau dituliskan bahwa menggunakan singkatan dan lain-lain. Maka seharusnya kalimat kedua juga menggunakan singkatan dan sebagainya. Yang terakhir atau yang keenam ada gagasan sebagai tolak pangkal, yaitu menggunakan kalimat pasif bukan kalimat aktif dan juga tidak boleh subjektif, maka harus objektif seperti itu. Atau kita tidak boleh menggunakan kata saya, kita, kami dalam sebuah komunikasi ilmiah. Contoh kalimatnya yaitu, kita tahu bahwa minat baca masyarakat Indonesia cukup rendah. Kalimat tersebut tidak dapat sebagai tolak pangkal, sehingga harus diubah menjadi perlu diketahui bahwa minat membaca masyarakat Indonesia cukup rendah. Seperti itu teman-teman penjelasan untuk dua materi kali ini. Sebelum video diakhiri, maka kita mengulas kembali tentang materi yang telah disampaikan. Yang pertama tadi, ayo ada apa? Ya, benar. Yang pertama ada membaca kritis. Apa sih membaca kritis itu? Membaca kritis tadi adalah membaca yang dilakukan secara bijaksana, hati-hati, sehingga kita dapat menemukan sebuah fakta dan juga makna pada bacaan tersebut dan kita bisa menilai sebuah bacaan tersebut. Apa sih macam-macam dari membaca kritis? Yang pertama ada membaca teliti, yang kedua ada membaca pemahaman, yang ketiga membaca ide, yang keempat membaca bahasa, dan yang terakhir ada membaca sastra.
Lalu materi kedua yaitu tentang karakteristik bahasa Indonesia. Apa aja sih karakteristik dari bahasa Indonesia ilmiah itu? Yang pertama ada lugas dan jelas. Yang kedua ada objektif. Yang ketiga cendekia. Yang keempat yaitu ringkas dan padat. Yang kelima konsisten. Dan yang terakhir yaitu gagasan sebagai tolak pangkal. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Belajar membaca bersama Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.